penyesuaian kebijakan di tingkat kementerian dengan beberapa kolaborasi yang ada kami di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulang lagi, ya, masa pandemi COVID-19 ini, ya, di awal-awal saya yakin semuanya tidak siap untuk menerima kondisi, ya, baik siswa maupun guru termasuk orang tua. Tidak gampang memang, tidak mudah juga kita menyiapkan satu kegiatan yang selama ini belum kita lakukan. Terutama kaitan dengan mengalihkan proses pembelajaran yang biasanya di sekolah, tatap muka, ada diskusi yang ramai, lihat anak-anak praktek, sekarang mereka harus belajar dari rumah. Dengan sistem belajar yang mungkin sebagian guru, sebagian siswa belum pernah melakukannya, yang disebut dengan pendidikan jarak jauh. Tentunya ini banyak sekali ya persoalan-persoalan yang muncul. Ya, kendala yang dihadapi, kesulitan mengelola PJJ, bagaimana fokus menentukan penuntasan kurikulum, terutama untuk kita di SMK, yang lebih terpuruk kan kita di SMK. Karena SMK lebih banyak harusnya praktek ketimbang mereka harus belajar teori. Tapi mari kita cari jalan keluar ya untuk mengatasi ini. Waktu pembelajaran tidak memenuhi jam belajar guru. Komunikasi dengan orang tua, mitra di rumah sulit. Nah, ini juga beberapa keluhan-keluhan. Akses ke sumber belajar juga bermasalah di sebagian tempat, di sebagian siswa. Orang tua siswa juga tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mendampingi. Ya, saya yakin apalagi yang sudah besar-besar begitu, jarang sekali didampingi orang tuanya. Ya, kecuali yang anak-anak PAUD, TK barangkali masih tetap. Anak saya yang SMP saja juga untuk didampingi orang tua kelihatannya agak sulit mereka. Bukan agak sulit, agak riskan atau agak inginnya belajar sendiri gitu ya. Apalagi yang SMK. Saya yakin ini orang tua kesulitan mendampingi anaknya, apalagi untuk di SMK kaitan dengan praktek. Orang tua juga sulit memahami materi pelajaran, bagaimana memotivasi dan lain sebagainya. Siswa kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Ini kendala-kendala yang hasil survei kami, ya, antara 28 Mei kemarin sampai 1 Juni menggambarkan seperti ini. Ya, yang kita survei hampir di 100.000 orang, ternyata teknologi yang banyak digunakan di sekolah-sekolah lebih banyak menggunakan WA. Ya, mungkin nanti kita diskusikan ini dengan Twitter seperti apa nanti supaya lebih aplikatif dan lebih dalam nanti menyentuh proses pembelajaran. Kemudian lamanya belajar di rumah anak-anak itu ada yang hanya 1 jam, ya, ada yang 1-2 jam, 2-3 jam dan 3 jam. Ternyata yang paling banyak itu hanya 1-2 jam. Anak-anak kita belajar di rumah. Bagaimana nanti cara mengontrolnya ini? Ya, seperti apa? Ya, sehingga tadi beban mengajar guru juga tetap terjaga. Nah, ini juga bagian yang memang kita diskusikan. Nah, ini Bapak Ibu yang paling harus dipahami oleh teman-teman. Oleh karena itu, kemarin kita berharap ini yang kalau tidak kepala sekolah yang ada adalah minimal wakasek kurikulum. Ternyata hasil survei kami, ya, siswa menyatakan sulit memahami materi sekitar 70%. Ini pertanyaan bagi saya dan teman-teman, kenapa tidak memahami materi? Apakah cara menyampaikannya yang perlu kita evaluasi? Metodenya, mungkin alatnya juga. Saya paham dengan sistem Zoom seperti ini, meeting virtual, kita tidak bisa langsung diskusi dengan banyak orang karena akan jadi ramai. Makanya diatur oleh hostnya tadi tidak boleh menyalakan mikrofonnya supaya satu arah begitu ya. Sebab kalau dibuka semua mikrofon pada ngobrol, kalau sudah ngobrol ramailah di Zoom ini, nggak akan kedengaran. Ini juga bagian mungkin yang jadi kendala sehingga ketika misalnya seperti itu anak susah bertanya nanti digilir, ya, sehingga ada komunikasi yang tidak lancar,
maka dianggapnya sulit untuk memahami materi. Kemudian berikutnya anak mengatakan bosan sebanyak 57,10%. Karena selama ini barangkali kita konsepnya memindahkan cara belajar di sekolah dengan sistem di rumah. Nah ini barangkali sehingga anak-anak kita bosan. Menyatakan kurang konsentrasi hampir 56,60% dan sulit komunikasi dengan guru, tidak jelas dan tidak ada internet itu sekitar 56,50%. Inilah yang mungkin dasar bagi kami di Jawa Barat juga mengambil keputusan atau kebijakan untuk tatap muka. Nah, ini juga orang tua ya tadi terbebani kuota internet, materi dan sebagainya. Kemudian ini secara keseluruhan ya kita rangkum tadi dan ternyata dampak yang lebih luas menurut Kemendikbud ini bisa-bisa ancaman putus sekolah. Kemudian penurunan capaian belajar dan mungkin juga bisa terjadi aspek-aspek kekerasan pada anak secara internal. Bahkan saya lihat video-video yang dikirim bukan kekerasan pada anak pada orang tua kekerasannya. Anak kecil marah-marah sama orang tua karena orang tuanya nggak bisa menyampaikan materi, ya. Nah seperti itu. Tapi kesimpulan dari yang positifnya ternyata tidak mudah kita memberi atau mendidik anak. Tidak mudah kita mentransformasi ilmu kepada anak. Oleh karena itu maka profesi guru adalah profesi yang paling mulia dan memang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ini positifnya demikian. Ya, saya yakin walaupun yang hadir di sini ada seorang guru yang begitu luar biasa, ketika menghadapi anak-anaknya, di rumah, anaknya sendiri itu akan mengalami kesulitan. Ya, lebih banyak kita yang dimarahin oleh anak ketimbang kita memarahi anak. Atau kadang-kadang kita sebagai guru pun yang luar biasa di hadapan murid yang banyak, ketika menghadapi anak kita, inginnya kita marah, inginnya kita emosi terus-terusan. Nah ini juga bagian yang perlu kita mempelajari di mana posisi orang tua dan bagaimana posisi kita sebagai guru. Prinsip kebijakan kami ini mengacu kepada kebijakan nasional. Pertama ya ini harus dijadikan dasar bagi Bapak Ibu semua. Prinsipnya adalah kita mengutamakan hak anak untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan. Kita tidak boleh terburu-buru untuk segera membuka tatap muka di sekolah, manakala kita tidak bisa menjamin kesehatan dan keselamatan anak kita. Ya, ini banyak beredar di daerah lain, ada tiba-tiba sekolah sudah dibuka ditutup lagi, ya, karena gurunya terpapar atau siswanya terpapar. Karena kita tidak ada yang menjamin. Sekolah anak kita di rumah sehat, di sekolah sudah menyiapkan protokol dengan baik, tapi di perjalanan mereka juga tidak bisa dijamin atau sebaliknya. Nah inilah jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir, ya kebijakan utama adalah hak untuk kesehatan dan keselamatan dan tumbuh kembang peserta didik secara psikososial, baru nanti hak pendidikan. Ini yang paling pokok. Oleh karena itu konsep BDR menjadi pilihan utama dulu kita, baru kita berpikir tatap muka. Sekolah sebetulnya sudah dibuka sejak tanggal 13 Juli, tetapi sekolah belum membuka tatap muka, gitu. Jadi ini harus disampaikan karena sebagian dari hasil PPDB kita se-Jawa Barat rata-rata ada yang mengatakan nanti saja saya mendaftarnya bulan Januari karena sekolah belum dibuka. Nah ini bahaya. Sekolah itu sudah dibuka, sekolah itu sudah dimulai, tetapi strateginya melalui BDR. Dalam kesempatan inilah nanti kita diskusi mendengarkan bagaimana dari praktek-praktek terbaik dari KUIPA yang akan kita diskusikan. Oleh karena itu, ketika BDR nanti maka fokusnya, ya, selalu saya mengatakan belajar dari rumah itu bukan fase belajar normal di sekolah. Yang kedua ini periode darurat, ada wabah. Maka jagalah kesehatan dan keselamatan didik kita. Tidak harus memaksa anak harus tatap muka. Saya mendengar kemarin ada di satu daerah di Jawa Barat yang zonanya merah, tetap anak-anak harus masuk sekolah. Ini bahaya bagi anak-anak kita. Lalu belajar dari rumah ini adalah menuju pada adaptasi kebiasaan baru. Siswa harus diupayakan sehat, bahagia, tidak stres. Maka BDR harus membuat anak happy dan joyful learning. Sehingga akhirnya di ujung-ujungnya ada bagaimana siswa kita dilatih menjadi pembelajar yang mandiri.
Saya pikir inilah konsep PDR yang mungkin harus diterjemahkan oleh teman-teman di sekolah dalam bentuk yang teknisnya seperti apa. Tidak harus banyak tugas sehingga anak jadi bosan, jadi stres, ya. Tetapi bagaimana kurikulum itu dirancang yang esensi-esensinya saja, sesuai dengan informasi dari kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ya, oleh karena itu sekolah harus menyiapkan panduannya, sekolah harus menyusun kontennya secara baik, memilih ragam saluran media, ini bagian-bagian yang harus diterjemahkan. Bagaimana dirancang sekolah pembelajaran dirancang dengan memperhatikan psikologisnya, ya. Bagaimana siswa itu tidak harus pada pencapaian hasil belajar secara keseluruhan berdasarkan kurikulum, tetapi bagaimana learning achievement-nya siswa itu menuju kepada psikologis dan sosial siswa secara happy. Ini yang paling penting yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Sehingga nanti belajar di rumah itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, fokus pada kecakapan hidup, variasi aktivitas, dan memberikan umpan balik yang produktif juga bagi anak kita. Nah, berikutnya kebijakan kedua adalah kita sedang memperluas zona. Ya. Jawa Barat sudah memulai ada sekitar 75 sekolah yang akan tatap muka, yang tentunya tadi dikatakan oleh Bu Cinta itu harus izin dari pemerintah daerah. Dinas Pendidikan tidak punya kewenangan untuk mengizinkan satuan pendidikan membuka tatap muka. Yang boleh mengizinkan adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Satgas Covid di daerah kabupaten masing-masing. Oleh karena itu prosedurnya harus mengacu kepada Satgas Covid di daerah. Ya. Tetapi kita mengupayakan, walaupun Pak Kementerian mengatakan perluasan ke zona kuning, silahkan zona kuningnya kabupaten, tapi yang akan kita rekomendasikan adalah kecamatan yang zonanya hijau. Kecamatan yang zonanya hijau pun yang tatap muka ada 3 indikator. Pertama, yang memiliki siswa yang tidak mampu secara daring. Misalnya alat handphonenya, satu handphone dipakai berlima oleh siswa, kemudian tidak memiliki laptop dan lain sebagainya. Karena ketika dipaksakan, asal ada di zona hijau, silahkan itu dilakukan tatap muka. Tidak mesti harus seluruhnya. Mungkin di sekolah tersebut ada 50 anak, silahkan 50 anak saja itu tatap muka. Tapi tetap harus melalui izin. Yang kedua ada di daerah-daerah yang zona hijau, tetapi dia blank spot dari saluran internet. Yang selama ini dilakukan oleh guru-guru melalui guru kunjung. Ya, silakan, itu boleh tatap muka. Tapi tetap prosedurnya harus izin ke cabang dinas dan sebagainya. Jadi yang dimaksud perluasan tatap muka zona kuning itu adalah kabupaten yang kuning, tapi kecamatannya hijau. Ya, hijau dari sisi asal siswa, hijau dari sisi keberadaan sekolah. Lalu kedua, kebijakan baru dari Kemendikbud, ya, kita juga mengikuti dengan adanya kurikulum darurat. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal ya yang zona merah, zona kuning ya tidak akan sebut. Ketika nanti sekolah akan membuka tatap muka maka harus ada satgasnya, harus ada tatanan sarananya, sosialisasi, perencanaan KBM, harus ada tim satgas COVID-nya gitu ya. Lalu ada sosialisasi kepada masyarakat ya. Tidak hanya keinginan kita saja untuk membuka tatap muka, tapi kita tidak ada sosialisasi dan sebagainya. Prioritasnya tadi ya zona hijau dan sebagainya. Kurikulumnya kita menggunakan blended kurikulum. Kemudian tadi fasilitasnya ini ya ada protokolnya tetap di kesehatan diperhatikan. Tapi bagi SMK ya SMK yang zonanya merah, kuning, hijau, tapi kita akan lebih fokus ke daya hijau, itu dibolehkan karena untuk hanya praktek. Tapi itu juga harus social distancing, maka harus diatur. Silakan diajukan kepada cabang dinas. Jadi intinya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mau buka tatap muka, ini ada 6 poin yang harus disiapkan. Ketersediaan sarana, akses, kemudian memiliki alat kesehatan, ada satgas dan banyak yang dari sekolah. Sehingga nanti tugas dan kewajibannya sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, ya, dalam kesempatan terbaik ini saya tidak akan bahas semua,
intinya diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari pihak ya, orang tua, guru, sekolah, pemerintah, kesehatan, masyarakat sipil, WIPOR dan sebagainya. Mari kita bekerja bersama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Bukan anak belajar dengan paksaan kita. Kalau kita tidak siap sekolahnya, hati-hati. Ini bisa jadi bermasalah bagi anak-anak kita. Sudah. Sekali lagi, mari kita bekerja sama untuk menyiapkan anak-anak belajar baik dari rumah maupun tatap muka, tapi pastikan anak dapat belajar terus dalam keadaan sehat. Termasuk ketika belajar di rumah, anak harus happy, joyful learning. Selamat untuk Wiper, ya selamat juga untuk teman-teman semua yang ikut. Mudah-mudahan manfaatnya, dan saya yakin kita akan segera selesai COVID ini dan kita akan kembali ke adaptasi kebiasaan baru yang memang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak kita. Terima kasih. Selanjutnya barangkali setelah ini Freddy akan menjelaskan tentang sistem yang sudah kita siapkan untuk komunikasi kita di bidang AKB ini. Itu Bu Cinta ya. Walaupun Pak Kadis belum hadir, saya izin Pak Kadis ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar ini tentang strategi tadi meningkatkan mutu belajar melalui BDR maupun AKB dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.